astaghfirullah wa minkas salam sallim lana wa fi dinina wal muslimin wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah muslim yang berbahagia, masuk kita pada pembahasan kalam hikmah Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab beliau Al-Hikam. Fa inna insyaallah asuli kitabi Al-Hikam di Syekh Ibnu Athaillah rahimahullahu taala. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain. Qala al-mu'allif rahimahullah. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan saja dirimu, tenang-tenang saja dirimu, minat tadbir, dari sifat ingin mengatur-ngatur urusan kehidupan dunia ini, seolah-olah engkau saja yang bisa mengatur kehidupan ini, padahal engkau itu bagaikan seperti semut di dalam kehidupan, tidak berarti apa-apa. Pamaqama bihi ghairuka, biarkan saja. Pamaqama bihi ghairuka, ada selain dirimu yang mengatur kehidupan ini. Ghairuka anka la takum bihi linafsi, tidaklah ada yang menjadikan sesuatu pun pada dirimu itu, bahkan engkau sendiri sebenarnya tidak bisa mengatur dirimu sendiri. Apa buktinya? Hidup ini kita jangan terlalu mengatur-ngatur, apalagi mengatur orang. Bahkan diri sendiri pun sebagiannya kita tidak bisa mengatur. Kita mulai dengan diri kita. Banyakkah yang kita hajatkan, kita niatkan di besok hari terjadi pada diri kita? Nyatanya tidak terjadi kan? Ya enggak? Kita waktu kecil bercita-cita jadi orang kaya. Nyatanya sekarang kaya enggak kita? Selama berapa tahun dah kita mengatur diri kita supaya jadi kaya? Ya lah. Ada yang sekolah, istilah sekolah S1 dia, tidak juga dia yang menjadi orang kaya. Yang kaya siapa? Orang lain. Jadi tidak bisa kita bagaimana cara hidup ini? Kita hidup ini adalah mengatur bagaimana cara yang dihadapi kita. Ada orang bijaksana memadahi, menyampaikan kepada siapa? Menyampaikan kepada orang yang orang pemuda lah, memberi nasihat kepada orang pemuda. Kata orang bijaksana ini, kamu nanti kalau sudah lulus sekolah, habis kuliah, sekolah, karena pemuda ini masih mahasiswa kan, kamu seharusnya nanti jadilah orang yang mengikuti alur orang tua. Misalnya pakaian bahari penanamba, abah ika, pakaian ikam penanamba. Penanamba itu tahu ya kelak. Nah, tukang obati di kampung nang pakai banyu toh, pakai banyu putih, pakai apakah? Nanti, sekarang orang tua ikam apa? Sekarang orang tua, kalau orang tua ikam sekarang kakek engkau adalah penanamba, berarti abah ikam sekarang apa? Jadi dokter. Berarti ikam nanti amun kawa jadi menteri kesehatan. Nah, cocok sealur vertikal aja lah. Apalagi misalnya pakaian jar pakaian ulun pemadam kebakaran, nah kayak apa aja orang tua jadi apa? Bingung. Nah kebetulan si pemuda ini kada tahu apa riwayat pakaian Pak Anuan, apa nih sama abah nih apa gawian. Selidik-selidik boleh ke rumah dulu lun melakoni jar, karena nasihat orang bijaksana itu boleh kayak ke rumah takuni nang koita ini kita takun juga membongkar masalah, cuma akhirnya terbongkar juga. Pakaian tuh apa dulu majar gawian, jadi jar mama pakaian ikam tuh dulu gawian baju cuntan orang. Wah iya om ya, iya om. Mbak abah apa mak? Abah ikam pencopet nak kayaknya. Iya om jar anak nih kayak apa ini? Ayo kita atur kah?
Wah, jar nang anak nang pemuda itu tuh jadi perampok kayak ini lagi jar. Datanginya nang orang bijaksana itu kayak pajar. Abah ulun kayak itu sekali kayak ulun nah maling, abah ulun pencopet, ulun jadi perampok kah? Ada nang kayak itu pang jadi nang bijaksana nih itu ikam tuh nah kayak cocoknya, nah kayak ini karena apa nih maling itu di penjara, ya lah pencopet itu di penjara juga. Jadi nang bagusnya ikam itu nang saalur jual manak jadi polisi ya ikam jar. Jadi ada positifnya jar bijaksana. Nah, artinya kita dalam hidup ini kisah itu mengisahkan kepada kita apa? Kita ini kadang-kadang berlogika, berjalur-jalur. Apa ikam tuh kayak pedagang, bahari ikam harus jadi pedagang juga nak kayak. Wah, kait pakaian bahari penyugihnya di kampung. Ya lah. Jadi abah nih pedagang juga. Jadi ikam tuh nak kayak jadi pedagang juga harus. Nah, kita kan kadang-kadang kayak itu. Ternyata si anak karena hidup dan bukan jadi jadi pedagang, jadi pegawainya. Awalah kita paksakan lawan anak kita. Ada kawa kita anak. Nah, abah nak kayak dulu, abah nih naik gawin, abah nih tuh sudah menambang emas di gunung. Nah, ya kalau lah ikam nakai jangan mumpati abah nakai lapah nakai abah nih. Wah aja ya kalau ikam sekolah aja nakai di sekolah kan anak sampai kuliah. Sekalinya kuliah kadang-kadang nih. Nah, apa dilihatnya abahnya Mbak Amas, mamanya Mbak Amas. Kuliah makanya habis lulus kuliah Pak, kadang daftar kantor umpat jo menambang ke gunung. Sarjana kan Pak ke gunung nambang. Kawalah dipaksakan, ya lah. Kita ternyata jangankan orang lain, terhadap anak kita pun kita tidak bisa mengatur. Ini kisahnya nih misalkan ada dibacakan lagi teksnya. Lah, ya kagak. Ini bisa lagi mengatur kita. Apalagi bayangkan mengatur orang lain, coba bayangkan. Istilah saya ajibah. Kalian itu bagaikan semut untuk mengatur suatu urusan. Semut tahu ya semut lah. Coba lihat semut. Apa manfaatnya mengatur apa urusan di kehidupan ini kira adalah mengatur kita lah. Kawalah semut mengatur kita lah. Dah kawa. Kecuali berombongannya orang 1000 samut tuh. Hah? Kawai matur kita napak muyak nang pun rumah nang di rumah muyak bener mana begon jarang nyemprotakan begon ya lah. Nah paling nih itu kawainya. Selebihnya apa? Ada yang mengatur kamu. Arih nafsaka minat tadbir. Karena itu istirahatkan saja, tenang-tenang saja dirimu, jangan tapi banyak memikirkan. Yang lebih baik Anda memikirkan bagaimana mengingat Allah, bagaimana mengagumi Allah, minat tadbir daripada saat tadbir. Li amri dunyaka wa huwa ayaqdiru syaksi pin nafsi wa huwa ayaqdiru syaksi pin nafsi ahwalan yakunu alaiha ala ma taqdiyahi syahwatihi syuhutihi. Maka engkau seringkali mengatur urusan duniamu, mengatur kehidupan ini, tentang rezekimu Anda tentukan Anda harus nanti jadi orang kaya, harus begini. Nyatanya kamu tidak sampai juga begitu. Itulah ayaqdiro, pada seseorang itu sudah ada Allah yang menakdirkan, bukan kamu yang menakdirkan dirimu. Pinapsihi, pada dirinya. Ahwalan yakunu alaiha, apa saja dalam kehidupan ini, maka wayat birulaha ma yaliku biha min ahwali wa a'mali ilallahi ta'ala. Karena itu perhatikan bagaimana engkau seharusnya banyak-banyak beramal soleh. Jadikan bagaimana kamu mengisi hidup kamu itu beramal soleh, itu yang utama bagi diri kalian. Wah, seharusnya tidak hujan nih hari ini. Nah, seharusnya itu kan menurut kita, menurut aturan kita, ya, biarkan saja hujan-hujan. Kalau ada sungai itu kita tambat tuh airnya meninggi kan. Nah, kalau memang tidak perlu kita harus menambat, jangan ditambat-tambat. Kalau memang perlu, ya tambat. Tapi sebagian hal yang perlu saja. Kalau tidak, kita melawan arus itu berat. Hidup ini kalau melawan arus berat. Ini nasihat bagi kita, jangan terlalu banyak melawan arus.
Jangan memaksakan diri, opor apa ini? Opor kapasitas kemampuan kita. Kalau memang pekerjaan kita sampai hari ini menambang emas kah? Mencari emas? Aduh, saya berubah-ubah jaka tahun deh jadi dokter semalam ya. Nah, ada kawan lagi dibuliki. Ada kawan dibuliki. Jadi bagaimana kita melihat keadaan kita sekarang? Itu aja. Ya boleh merintis, merubah-rubah sedikit-sedikit kita rubah-rubah. Makanya kalau kita merubah nanti usaha dalam urusan dunia ini, jangan 180 derajat, jangan, sedikit-sedikit. Misalnya dari Gojek merubah jadi pedagang, kayak sedikit-sedikit dagang, coba-coba dulu dagang modal kecil, nggak usah mencari modal besar. Kebanyakan anak muda kan, wah abah nih menyuruh aku berdagang modal kada dibari, yalah. Nah padahal berdagang itu ternyata tanpa modal bisa. Nah itu yang terjadi pada masa Rasulullah itu. Amr bin As, bukan ya, siapa? Abdurrahman bin Auf ya, Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau datang ke Madinah, beliau tidak membawa apa-apa. Ketika ada sahabat-sahabat lain menawarkan kepadanya harta benda, dia tidak mau mengambil harta benda. Modal itu untuk dagang. Apa kata beliau? Tunjukkan kepadaku mana pasar. Tunjukkan padaku mana pasar. Lalu orang pun menunjukkan mana pasar. Setelah melihat pasar, otak beliau timbul ide. Waktu pertama kali beliau melakukan adalah jadi maklar. Bahasa sekarang maklar itu apa? Jual jasa, broker lah. Jual jasa, broker. Maka ternyata laris manis jual jasa beliau di pasar itu tanpa uang. Nah itu membuktikan beliau menggunakan modal apa? Modal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada dirinya sendiri, yaitu akal. Pamaqama bihi gairuka, maka tidak ada yang bisa mengatur diri kalian itu kecuali ada keadaan itu. Coba lihat rezeki Anda, ya kan? Rezeki kita unik, rezeki kita. Maka kita sesungguhnya beruntung daripada orang lain. Coba lihat rezeki kita. Mungkin kita rezeki kita ya standar lah 1 bulan, mungkin kita wira swasta, rezeki kita begitu-begitu aja. Mau kita tingkatkan, kita tingkatkan. Sudah banyak orang sudah punya pengalaman untuk meningkatkan rezekinya, tidak mau meningkatkan rezekinya. Akhirnya manusia berubah dan sebagainya. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Itu kenyataan tuh. Disitulah kita bisa melihat ada kekuasaan di balik semua keadaan itu. Yakni annal umur mafrugun minhu. Sesungguhnya semua urusan itu sudah selesai ditetapkan Allah di ajali sana. Jadi di ajali itu sudah selesai ditetapkan Allah. Mati kita, hidup kita, keadaan kita, pada akhirnya kita hanya terbuang-buang waktu terlalu banyak memikirkan tentang keadaan dunia ini. Apalagi politik, yalah. Wah, politik itu bisa sakit hati kita. Sama kisah orang nonton main bola tuh, ya, sampai kena stroke. Nang pemain bolanya buka-buka ada stroke. Nang duduk di kursi stroke. Rok bergerak lagi nah tegang. Yalah, orang nang masukkan bola nah tegang. Tendang, bungul badan nih, kenapa kada menendang nih gitu kan? Iyalah. Nah, pemain bola nang lihai itu sampai sidin bungol. Ya lah. Jakanya ditendang tadi itu masuk kamu ke gol. Nah, coba bayangkan. Itu contoh manusia tuh mengatur urusan. Nah, jadi jangan sampai seperti demikian. Tenang saja melihat, oh itu ada takdir masing-masing. Oh fulan ada takdir, oh fulan ada takdir B, C, D. Nah tujuannya nanti apa? Agar dengan berpikir itu, nah jadi apa sih manfaatnya semua ini? Manfaatnya dalam ilmu ketuhanan, maksud dari Syekh Ibnu Taimiyah ini kan ada manfaat nih, kekuatan dasar nih. Manfaatnya apa? Supaya Allahul Jalal, Allah yang maha agung, yang maha besar ini turun tangan menolong kita.
Yalah, ya Allah, mau bekerja, ya Allah, hamba-Mu ini tidak ada daya dan kekuatan, ya Allah. Mungkin menabuk emas di tanah, nah. Dapatkah kadakane? Mun Allah, mun Engkau ya Allah memberi, wah ulun terima banana. Ulun ini dia kisah-kisahnya jauh ulun di mana nah. Apa? Menabuk. Kisah-kisahnya aja ya Allah. Padahal hamba kada tahu juga nah. Mun kada Engkau memberi, nah, maka ada dapat emas. Cuma Engkau memberi ya Allah, wah dapat emas. Nah, kisah-kisahnya jangan ada artinya kita kuning gawian. Cuma kita gawi aja tetap, jangan ada artinya tuh diam aja nah. Betapa mencengangnya ada mau apa emas muncul di tanah. Itu salah ngarannya memahami ya lah. Namun mau unjun kawa. Nah, hendak aja lagi unjunan di situ nah, ya kalau tergantung kekuasaan Allah Taala aja lagi aja dapat kadanya. Cuma terbayang bini di rumah merangot, wah bisa behemat banget mencari iwak lah. Nah tapi tadi jadi berikhtiar kita tetap kita bekerja, iyalah bekerja di perusahaan. Tahu ya ulun ya Allah, ulun begawi ini nah kada kau jauh mencukupi rezeki kecuali engkau mencukupi rezeki. Nanti eksistensi yang timbul Allah menolong Anda. Boleh jadi Anda disayang oleh pimpinan Anda. Kenapa? Jadi disayang pimpinan Anda, Allah ikut campur, iyalah. Tiba-tiba dinaikkan pangkat, dinaikkan apa bisa grade di perusahaan. Kenapa? Pimpinan Anda sayang. Ya, hidup ini macam-macam. Selidik-selidik sekalinya pimpinannya bebinian, janda sekalinya. Ada tuh begayaan aja lah. Cuma inilah kehidupan. Coba lihat jodoh Anda di rumah. Bisa sudah begini lah Pak. Sudahlah. Nah itu jodoh pian di rumah tuh, yang lah. Nah, kayak inilah jodohku sekalinya lah. Waktu ku bahari berapa 5 tahun kemarin aku memilih ini karena ini kan orang anak kayak inilah nah sudah itu pang jodoh. Siapa yang memilih kita kah Allah kah? Sebenarnya Allah yang memilihkan kita tuh, bukan kita. Kalau aku timbul memilih ini, kada baik lagi tuh karena bini itu kelihatan. Yalah, apa kelihatan karena bini itu? Bina tuha bini Indonesia. Ya kalau lah, yalah. Bina gadang pisang bini kuno, gadang pisang sama bini. Yalah, tapi ketika kita menyadari ini adalah pilihan Allah, nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka insya Allah Anda menjadi orang yang penyayang kepada istri Anda. Betul? Anda kan jadi sayang pada istri, coba aja di rumah. Oh ini pilihan Allah sekalinya, inilah nang waktu pilihan Allah. Masya Allah sayang banget bini. Bisa kada diberiakan bini berjalan lagi toh. Diperungguti terus dan lah. Nah itu ngatakan dan ya lah dan. Nah itu masalahnya. Coba aja bebungas bini, Mbak sudah disambat tadi itu nang kita padahkan tuh nah. Langsung bebungas bini. Kenapa jadi bebungas? Eksistensi jamal keindahan Allah itu timbul. Itu berkah, rahasia berkah. Di rahasia berkah itu didapat bukan hanya bebacaan behimat saja. Behimat bebacaan beberkah karena mau beberkah juga aja. Nang di dalam tidak dirubah lagi, tidak mau berkah itu timbul. Maka di hati kita itu buka, cara pandangnya dirubah, terlihatlah berkah. Coba aja pian pelihati bini pian. Biar bini pian sudah tua ini nah, nang umur nang 50, nang lebih 60 nih nang. Nah, bujuran. Pian bebini masih bebini lah, Pak. Tapi nang sudah mati bini jangan tapi nang kayak memikirkan yang inilah. Karena kalau anak bebini aja cari duit aja kan lebih hemat. Sian pulang, jantung sudah sengah-sengah nah, separuh-separuh. Nah, jadi kesimpulannya daripada maksud Syekh ini, semua urusan itu kata Syekh Sarkawi sudah selesai. Sebenarnya sudah selesai. Koma bihi gairuka, yakni huwallah. Itulah Allah yang mengatur urusan kalian. Kita makanan, kenapa kita hidup di Indonesia makanan kita nasi? Coba lo diganti. Misalnya presiden mengumumkan makanan Indonesia diganti dengan roti, mungkin lebih separuh bangsa kita Indonesia tidak akan setuju. Lebih dari separuh kira-kira iyalah. Liur kita sudah enak makan
Nasi. Atau presiden berkata dilarang makan papuyo jar. Kira-kira orang mana nang ribut? Orang Banjar, orang Hulu Sungai ya lah. Makan papuyo kada boleh. Wah. Bisa disasahinya presiden dulu jalan. Ya lah. Nah, kalau orang Jawa makan papuyo memang tidak suka biasanya kan. Nah, orang Banjar ini makanan yang tidak disuka orang Jawa kan apa? Papuyo, haruan, gabus. Nah, ada disukainya. Itu Allah yang menetapkan mulut kita itu sudah kesuka makanan itu. Apalagi kalau dibakar, ya Allah. Nang setrok gen. Bari imdalah sebuah aja. Ya kalau? Masya Allah. Apalagi dengan kita di Banjarmasin ini dengan apa? Dengan bumbu-bumbu, sayur-sayur, Masya Allah, lezat. Siapa itu yang memberikan lezat itu? Jadi kita merasa lezat itu. Orang-orang tertentu, mungkin orang barat kalau melihat kita makan kelezatan itu anehnya. Apa jadi anehnya? Iwak wadin itu jadinya. Maka kenyamanan, makan bungul bahan ajanya. Ikan buruk kan. Ya kah? Ikan buruk itu apa? Artinya iwak wadi itu apa? Bahasa Inggrisnya kada tahu juga kita. Lah? Nah, ini manusia. Nah, makan model loh. Jadi jangan sampai kita merasa tuh tadi tuh. Itu buktinya siapa yang matur dan Allah. Ya lah. Apalagi dan binika mengadan sudah diaturakan Allah. Kan bisi rumah lah. Nah, siapa nama olahan rumah itu sebenarnya yang membangunkan, berikan rezeki. Kenapa kita mampu dulu? Mbah dipikir asa kada mampu aku membangun ini. Kadang ada yang tidak sekolah tinggi, sampai SMA aja, mungkin sampai SMP aja habis. Sekarang bisi rumah sendiri di rumah. Ada yang lulusan perguruan tinggi S2, S3 belum bisi rumah, bisa terjadi. Yalah. Banyak pejabat pun ada yang kada bisi rumah. Pejabat bisa kada bisi rumah, dah. Kenapa? Pas korupsi sidin. Mbak korupsi disita orang harta sini semuanya kada bisi rumah lagi sidin. Ah, ada kala pejabat kada bisi rumah lagi, sian apa lagi? Nah, kawa. Jadi tolong diperhatikan, diselidiki di balik dari semua ini ada yang mengatur kita, bukan diri kita yang mengatur. Perhatikan. Jadi kalau sudah ada yang mengatur, mengerti kita tidak bisa lagi iri dengki kepada orang lain. Ada di apa? Di surau, di langgar kalau bahasa Banjar, langgar atau surau, atau bahasa kita sini apa? Langgar ya lah. Orang berimaman, berimaman Allah. Kenapa setiap Mbak Amin itu tuh ada kekanakan? Abah jari. Pas itu tawa orang mendengar abah jari. Selidik-selidiki sekalinya ngaran abahnya si anak nih Amin ngarannya. Kada purun menyambut apa nih? Kada purun, kada sampai hati menyebut ngaran abah Amin. Pak saya abah aja. Waladonlin ya imam ya kala abah aja. Jangan dicela-cela dulu ya kala. Selidiki dulu napa nih. Nah, sekalinya abahnya Amin. Ada sesuatu di balik manusia itu. Apa saja di balik manusia itu, tapi ujung daripada sebab yang utama itu kata Syekh Ibnu Athaillah adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam tasawuf itu sebenarnya gampang memahami. Ilmu Ma'rifatullah itu selalu ujung pembahasan, ujung pembicaraan, ujungnya Pak Allah. Tinggal bagaimana memahami liku-liku prosesnya itu. Ibarat mesin itu, struktur mesin itu bagaimana? Ujung daripada mesin itu apa? Adanya penggerak untuk hidup. Ya lah. Satu saja sistem di dalam penggerak itu, di dalam mesin itu, kalau Anda suka mesin, satu saja tidak ada atau kurang, dia tidak mau hidup. Yalah. Si A berkata, ini karena businya. Betul, busi penting, tapi busi tidak satu-satunya yang penting, yang lain penting juga. Coba nggak ada sehar kayak apa busi, ya lah. Nah,
Ada sehar, ada busi lagi, ada mesin, olinya reda, mulai hidup. Hidup juga, masya Allah. Biar wah oli paling hebat tuh aku juga ngereda aku karakawa. Jer bensin karakawa kayak itu lain rumus. Inilah. Nah inilah kehidupan. Karena itu di dalam agama kita diajarkan pandai bersyukur kepada manusia, berterima kasih kepada manusia, menghormati manusia, juga berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Manusia itu juga perwakilan Allah dalam hidup ini. Antum bekerja, kadang-kadang terlihat gara-gara si B, karena kita punya B teman kita mengajak kita bekerja, akhirnya kita bekerja. Yalah, teman kita itu johir, kita bersyukur berterima kasih kepada teman kita tadi. Tapi di hati kita, marifah kita sadar, yang menggerakkan teman kita, yang mendorong teman kita ini, menjadikan menolong kita ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua keadaan itu yang sempurna, sejati itu seperti itu. Jadi melihat yang istilah Syekh dalam kitab Durrun Nafis, siapa? Muhammad Nafis, syuhudul kasrah ilal wahdah. Melihat sistem yang macam-macam ini, kehidupan ini, ingat kepada sumber utamanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak menapik yang ada ini, menolkannya, tapi tetap ada yang lahir ini. Namun dibalik dari yang lahir ini ada eksistensi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah sudah mengkadarkan kita ini bagus sudah. Ini maksudnya tuh, arih nafsaka, jangan kamu mengatur-ngatur diri kamu. Jangan kamu mengatur kehidupan ini, apalagi kehidupan ini. Diri kamu saja kamu tidak bisa mengatur. Muka kamu itu siapa yang beri wajah? Bukan diri kamu sendiri. Habis pupur di rumah tetap peyo muhan kakak itu pang juga pupuri ya muha. Lah, mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya tadi, sempurna itu adalah pandai melihat makhluk dan kehidupan ini bagian daripada pertolongan Allah kepada kita. Hidup ini tidak akan mencelakakan Anda. Hidup ini tidak mencelakakan Anda, tapi menyelamatkan Anda. Karena di balik kehidupan ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beda kita lawan Bahari, orang Bahari. Orang Bahari keluar rumah membawa apa? Bawa lading. Kenapa? Pikirannya jadi bawa lading. Hah? Di pikirannya apa? Jadi bawa lading, no, cukingan di lading sini. Kalau ada musuh, bawa nak kayak lading ikam aja. Ngulon anak aja madahe kuitan. Bawa lading nak kayak kalau ada musuh ikam di jalan, apakah? Bahari kita kelak. Apalagi ke Padang, pada bawa parang sangiti kuitan menara. Kalau ada ular ikam. Kalau hidup perkotaan nih jangan lagi kayak itu bawa lading-lading cuking-cuking. Berarti apa? Menganggap seolah-olah banyak musuh. Tapi di dalam orang bertasawuf melihat alam semesta kehidupan ini adalah tirai-tirai atau onggokan keping-keping yang apabila Allah perintahkan dia menolong kita. Bahkan hidup sehari-hari kita mereka melewati kita lah. Kita justru bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau lah paham lah. Kau lah sedikit paham. Nah bagaimana lah. Jadi kehidupan ini, hidup ini orang-orang itu bisa menolong kita. Buktinya Anda bekerja karena siapa? Karena Anda sendiri atau karena manusia yang memberitahukannya? Hah? Manusia, pengumuman, ya lah. Ada pengumuman. Ada kisah orang pengumuman ya. Pekerjaan satu ya, bisa ahli komputer ya. Dua, bisa komputer. Dua, bisa dua bahasa aja. Sudah itu pengumuman tak cari. Sekalinya ada anjing kulilik-kulilik anuin gamanya di muka kantor tuh. Masuk anjingnya ke dalam. Abu teh itu kan jaga satpam. Sekalinya anjing ini mbah anak ditangkap satpam, keluar nunjuk-nunjuk dia Pak Anu tuh jalan nih. Oh, itu aja satpam nih. Sudah boy masuk oleh satpam nih. Boy masuk. Soalnya ada komputer di kantor tuh, kalau langsung berdiri di komputer tuh langsung mikir. Kok anu nih anjing nih? Nah, jarang tuh penerima pekerjaan itu bisa komputer bilangnya anjing nih jar.
Dah, siapa ngaran ikam jing ya? Betulis ngaran. Tulis Blacky tulisnya. Nah, piciknya Blacky jadi jarnya. Jing, bisa dua bahasa lah. Sekalian jing nih mau pender, gung jar lawan B jar. Nah, dua bahasa juga anjing. Ya lah. Siapa nang salah? Nang kisah salah. Artinya hati-hati ngolah bikin pengumuman. Maksud hati-hati bikin pengumuman itu apa? Kita kadang-kadang melihat pengumuman. Lahirnya kan pengumuman tuh. Tapi yang mengolah pengumuman itu siapa? Manusia. Terilhamnya manusia membuat pengumuman itu siapa? Dari inspirasi itu timbul kenapa? Dari petunjuk Allah. Akhirnya cocok dengan kita pengumuman itu. Yalah. Akhirnya kita pun bekerja di sana, pas diterima kita. Masya Allah, bantuan Allah enggak? Bantuan Allah. Lahirnya memang bantuan manusia, tapi di balik bantuan manusia itu ada Allah. Keping-keping emas yang engkau perhatikan itu adalah bantuan Allah. Keping-keping perak itu bantuan Allah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.